Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal mengenai dinamika partikel hukum Newton. Ini soalnya, sebuah kotak 10 kg terletak pada lantai licin. Kotak itu ditarik dengan gaya 50 Newton pada sudut 37 derajat. Jika mula-mula kotak diam, berapakah jarak yang telah ditempuh kotak setelah ditarik selama 5 second? Jadi di sini yang diketahuinya adalah massa kotaknya, jadi di sini M sama dengan 10 kg. Kemudian ini gaya tariknya, jadi di sini adalah F sama dengan 50 Newton. Kemudian gayanya ini membentuk sudut, jadi di sini adalah theta sama dengan 37 derajat. Kemudian mula-mula kotak itu diam, berarti ini kecepatannya adalah 0. Jadi di sini V0-nya atau kecepatan awalnya adalah sama dengan 0. Kemudian ini waktunya, jadi di sini adalah T sama dengan 5 second. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah jaraknya. Jadi jarak ini adalah S. Jadi S ini sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk mengerjakan soal ini kita gambarkan terlebih dahulu kotaknya. Jadi di sini adalah kotaknya. Ini misalnya kotaknya ini di sebuah lantai licin. Maka ini gaya tariknya ini membentuk sudut. Jadi ini gaya tariknya yaitu F. Sudutnya adalah 37 derajat. Jadi di sini adalah 37 derajat. Jadi ini sudutnya. Jadi ini adalah kotaknya ditarik dengan gaya F yang membentuk sudut. Maka di sini ini kita gambarkan terlebih dahulu arah-arah gayanya. Jadi pada kotak ini bekerja gaya beratnya arahnya ke bawah yaitu W. Jadi gaya berat ini selalu mengarah ke bawah. Kemudian karena menyentuh lantai, berarti di sini terdapat gaya normal. Jadi gaya normal ini adalah arahnya ke atas atau tegak lurus terhadap bidang datarnya. Jadi di sini adalah N, ini gaya normalnya. Kemudian karena lantainya licin, berarti tidak terdapat gaya geseknya. Kemudian di sini membentuk sudut, berarti kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maka di sini gaya pada sumbu X-nya adalah ini. Jadi di sini adalah F cos. Karena di sini adalah samping sudut, berarti ini F cos theta. Kemudian di sini kita proyeksikan terhadap sumbu Y, berarti di sini adalah F sin. Jadi F sin theta. Jadi ini gaya-gaya yang bekerja pada balok ini. Kemudian di sini karena baloknya ditarik dengan gaya tarik F ini, maka baloknya ini akan bergerak karena lantainya licin. Jadi arah pergerakannya adalah ke kanan. Jadi ini arah A-nya. Berarti kita cari percepatannya ini. Jadi nilai percepatannya ini kita cari terlebih dahulu untuk menghitung jaraknya. Jadi untuk menghitung percepatan ini memakai hukum 2 Newton yaitu sigma Fx sama dengan M dikali A. Karena arah percepatan ini adalah sesuai dengan sumbu X-nya. Jadi di sini sigma Fx sama dengan M dikali A. Di sini karena bergerak berarti M dikali A. Maka kita analisis gaya-gaya pada sumbu X. Gaya pada sumbu X adalah ini. Jadi di sini adalah F cos theta. Theta-nya ini sudutnya adalah ini. 37 derajat sama dengan M dikali A. Di sini karena licin berarti tidak terdapat gaya geseknya. Jadi di sini tidak ada gaya geseknya. Jadi ini persamaannya. Di sini tidak menghitung gaya normal karena gaya geseknya tidak ada. Berarti kita langsung hitung percepatannya. Jadi ini F-nya besarnya adalah ini. Jadi di sini 50 kemudian dikali dengan cos 37 derajat adalah 0,8. Kemudian di sini sama dengan masanya adalah ini. Jadi di sini 10 dikali dengan A. Maka di sini 50 dikali 0,8 adalah 40 sama dengan 10 A. Maka nilai A-nya adalah A sama dengan ini 10-nya dipindah ke bawah jadi 40 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah sama dengan 4. Jadi 4 meter per second kuadrat. Jadi nilai percepatannya adalah ini. Kemudian kita hitung jaraknya. Jadi di sini untuk menghitung jarak ini yaitu S, kita menggunakan rumus GLBB, gerak lurus berubah beraturan, karena di sini terdapat percepatan. Jadi kita hitung jaraknya yaitu S sama dengan rumusnya adalah V0 dikali T, kemudian ditambah dengan setengah AT kuadrat. Jadi ini rumus jaraknya. Maka di sini sama dengan
Karena V0-nya adalah 0, berarti ini 0 dikali T adalah 0, kemudian ditambah dengan setengah, dikali dengan A-nya adalah ini, 4, kemudian dikali dengan T-nya adalah ini, jadi di sini adalah 5 kuadrat. Maka di sini sama dengan ini setengah dikali 4 adalah 2, kemudian dikali dengan 5 kuadrat ini adalah 25. Jadi di sini sama dengan 2 dikali 25 adalah 50. Jadi 50 meter. Jadi jaraknya adalah ini 50 meter. Jadi jarak yang ditempuh kotak yang ditarik selama 5 second adalah 50 meter. Jadi ini hasilnya. Kemudian ini soal berikutnya, ini bisa dikerjakan secara mandiri. Jadi yang di sini yang ditanyakan adalah kecepatan kotaknya. Jadi di sini bisa mengikuti cara seperti contoh soal yang tadi. Jadi bisa dikerjakan sendiri dengan mengikuti contoh soal yang tadi. Oke, demikian pembahasan mengenai dinamika partikel.